Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, kita ngobrol dari Bali. Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sesemuanya dan anak-anak Mama. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah Mama sendirian terbang ke Bali. Aduh, senang banget menikmati liburan yang sangat singkat bersama sahabat keluarga. Sudah seperti apa ya, pokoknya kental banget deh, kita hubungannya deket-deket banget deh gitu ya. Bersama keluarga Bapak Denny dan Ibu Sally yang notabene sebentar lagi akan mendapatkan momen istimewa dalam hidupnya, yaitu pernikahan putri tercinta Sandy. Bapak Ibu dan sesemuanya anak-anak Mama. Hari ini Mama Ira mau ngobrolnya tentang kalau kita merasa kecil hati, ya. Karena kan kita ini bersosialisasi, kita bermasyarakat ya kan. Kita sering kali ciut gitu menghadapi orang-orang yang kelihatannya hebat gitu ya, dari segi ya finance-nya juga bagus, strata sosialnya jauh lebih tinggi gitu kan. Sementara kita nih hidupnya kok pas-pasan banget gitu ya. Pas buat makan, minum, tinggal rumah, tempat tinggal rumah sama makan, minum, rumah, kebutuhan anak-anak dan semuanya, bekerja mati-matian, tapi hidup kita kok selalu pas-pasan gitu ya. Jangan salah, hidup yang pas-pasan itu ternyata membawa nikmat. Yeay. Mari kita ngobrol. 7 sikap hidup pas-pasan terasa lebih berkecukupan. Nggak pernah kebayang kan? Padahal ya kalau kita hitungan matematika ya, misalnya gaji kita 10 misalnya setiap bulan, dipotong kontrakan atau cicilan rumah, cicilan motor, uang sekolah anak-anak, kebutuhan rumah, jajannya anak-anak, itu tuh akhirnya selalu overhead tuh lebih banyak daripada kita punya profit gitu kan. Hitung-hitung setiap bulan ternyata kita cuma bisa nge-save 1,5 juta sampai 2 juta. Ya, ini perumpamaan gitu. Pas banget gitu. Tapi kok kita nikmat ya hidupnya. Bisa kumpul dengan keluarga, mau makan tahu tempe juga enak ya kan. Mari kita bahas. Hidup dengan keterbatasan ya, yang berhubungan dengan materi ya, itu ternyata membuat kita lebih bahagia. Yang tadi saya bilang, serba cukup. Cukup untuk semuanya kebutuhan kita, cukup untuk kita menikmati kehidupan kita juga ya. Cukup kebutuhan, cukup untuk menikmati, cukup untuk membantu orang atau berderma ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ternyata jauh lebih nikmat. Ya. Selalu bersyukur ya, dengan hasil yang secara materi kita mungkin nggak banyak gitu ya. Tapi kita tuh merasakan nikmatnya hidup tuh luar biasa. Ya kan? Ini yang sulit sekali didapat untuk setiap orang gitu ya, mengucapkan syukurnya itu tadi. Ya. Tapi kalau orang yang hidupnya pas-pasan, ucapan syukurnya tuh selalu lebih banyak. Kasih Bapak Ibu ketawa. Iya, memang begitu. Ya kan? Dan Allah mengabulkan semuanya doa-doa kita. Kenapa? Karena kita tulus. Bahas lagi, hidup yang sederhana, ya, hidup yang pas-pasan, itu tidak akan membuat kita terlena dengan namanya materi, terlena dengan pendapat orang lain, kehidupan standar orang lain, itu nggak ada. Karena kita pas-pasan, ya udah, kita nggak memaksakan diri, kita hidupnya sederhana. Nah, pada saat kita memutuskan untuk hidup sederhana, disitulah ditemukan titik kebahagiaan. Ya, kita nyaman kok, nggak ganggu orang kok, ya kan? Aman, nyaman bersama orang-orang kita cintai di sekeliling kita. 7 sikap hidup pas-pasan terasa lebih berkecukupan. Yang pertama adalah syukur yang harus terus diperbaharui. Kalau tadi kan saya bilang selalu bersyukur, ini bersyukurnya terus diperbaharui. Karena manusia itu kan hidup penuh tantangan, day to day-nya, hari demi harinya itu pasti merupakan tantangan ke depan. Apakah kita diberikan kecukupan materi, apakah kita diberikan kekurangan sama Yang Maha Kuasa, tetap kita harus mensyukuri.
kita perbaharui. Jangan cuma pas lagi senangnya aja kita ucapin syukur. Pada saat kita sedang diuji, pada saat kita sedang dibawa ke satu posisi di mana kondisi tersebut juga tidak dalam kondisi menguntungkan kita, tetap mensyukuri. Karena dari situ kita bisa menjadi lebih kuat mentalnya. Kita menjadi lebih tegar. Ya, mental kita udah mental baja. Kedua, atur pengeluaran dengan bijak. Ini sudah pasti. Hidupnya udah pas-pasan, ngaturnya harus dengan bijak. Ya kan? Jangan di sebelah sana motornya baru ganti 2 bulan lalu, di sini udah motornya udah ganti setahun. Di sana 2 bulan sekali ganti motor. Ya kan? Kalau bukan dealer, dia paling jualan motor. Ya, nggak usah ikut-ikutan mau ganti, nggak usah. Biar aja itu rezekinya dia di sana, nggak apa-apa. Justru kita doakan semoga rezekinya makin lancar, hubungan kita selalu baik. Ya. Nah, kita juga pada saat kita mendoakan kita mendapatkan lagi in return-nya segala kebaikan. Gitu ya. Jadi atur pengeluaran dengan bijak. Jangan berhutang. Saya udah pernah menyinggung pertama, jangan berhutang. Diusahakan jangan berhutang. Ya, bisa nabung lebih bagus. Oke. Berikutnya, ketiga, fokus pada pengalaman, bukan hanya kepada barangnya aja. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, pengalaman itu biasanya kalau kita hidupnya pas-pasan, kita tuh selalu ingin ditemani oleh keluarga tercinta atau orang-orang terdekat ya dalam hidup kita. Semakin banyak waktu kita bersama mereka, semakin kayalah kita dengan pengalaman-pengalaman. Semakin bahagialah kita. Walaupun padahal cuma jalan kemana, makan bakso atau apa, atau menghabiskan waktu menemani anak-anak misalnya bermain di taman, ke perpustakaan, toko buku, atau ibadah jelas misalnya gitu. Kenapa enggak? Ya, quality time dengan orang-orang yang kita cintai itu jauh lebih bahagia ya. Berikutnya, bersikap dermawan. Hidup pas-pasan tapi dianjurkan, disarankan untuk tetap berderma, melakukan kegiatan positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, begitu kita melakukan yang namanya bersikap dermawan ini, itu kita tuh hitungannya bukan cuma berapa ya yang kita bisa kasih dia gitu, tapi apa yang kita bisa bagi ke mereka. Misalnya gini, kalau tadi berapa banyak, tapi ini apa yang gitu. Jadi berapa banyak yang bisa kita berikan kepada mereka kalau jumlahnya materi. Tapi kalau kita nggak punya uang atau kita tidak cukup materinya untuk berderma, sementara kehidupan tiap hari itu Mama Ira keras banget kita, ya nggak apa-apa, tapi tawarkan kebaikan itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ya. Karena kalau membantu, menyenangkan hati orang tidak hanya melulu berpatungan. Hidup pas-pasan, tapi dianjurkan, disarankan untuk tetap berderma, melakukan kegiatan positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, begitu kita melakukan yang namanya bersikap dermawan ini, itu kita tuh hitungannya bukan cuma berapa ya yang kita bisa kasih dia gitu, tapi apa yang kita bisa bagi ke mereka. Misalnya gini, kalau tadi berapa banyak, tapi ini apa yang gitu. Jadi berapa banyak yang bisa kita berikan kepada mereka kalau jumlahnya materi. Tapi kalau kita nggak punya uang atau kita tidak cukup materinya untuk berderma, sementara kehidupan tiap hari itu Mama Ira keras banget kita, ya nggak apa-apa, tapi tawarkan kebaikan itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ya. Karena kalau membantu, menyenangkan hati orang tidak hanya melulu berpatungan kepada uang. Tindakan kita, perilaku kita, even senyum kita aja sudah membuat orang happy. Ya. Jadi ciptakan ikatan sosial yang kuat. Ya. Begitu kita merasakan kenyamanan di lingkungan kita, tidak hanya di dalam rumah ya, pertemanan, tetangga, komunitas gitu. Kita nggak usah khawatir bahwa mereka juga pasti akan tetap memperhatikan kita. Apalagi kalau kita baik, wah nggak akan kurang-kurangnya. Dari doanya mereka itu aja luar biasa. Apalagi kalau bantuan ya. Step kelima atau sikap kelima adalah hidup sederhana. Jangan memaksakan kehendak. Saya sering banget mengungkapkan ini, jangan memaksakan kehendak. Karena kalau kita sudah memaksakan kehendak, semuanya akan menjadi sulit. Kita tidak lagi memiliki jati diri. Kita selalu berpatokan kepada orang lain kok bisa, atau memaksakan diri kita supaya seperti jadi mereka gitu. Jangan. Hidup kita udah pas-pasan. Ya sudah,
realistis aja udah, jalanin aja, nikmatin aja udah. Ya, hari ini makannya cuma sama telur, ya udah nikmati. Kalau besok-besok kita ketemu daging 2 minggu sekali, ketemu ayam 2 minggu sekali, ya nggak apa-apa. Allah juga tahu kok kita menikmati, mensyukuri, ya. Jadi nggak usah khawatir. Jaga lingkungan sosial yang positif. Kalau pribadi kita lebih baik, otomatis semua juga sekeliling kita menjadi positif, ya. Vibe-nya yang kita timbulkan, di mana kita bisa saling bertegur sapa, saling memperhatikan, menumbuhkan rasa empati di sekeliling kita, mengajak mereka agar lebih aware, ya, dengan lingkungan. Itu kan satu hal yang positif, ya. Kita mengajak mereka, mereka memberikan respons pada kita. Nah, kita pasti dianggap sebagai contoh buat mereka, ya. Oke. Ya, masih nyala. Baik. Yang terakhir adalah pikiran positif dan optimis. Kita udah hidup dari materi pas-pasan. Jangan pernah jadi orang minimalis. Saya selalu bilang, mengatakan itu kepada siapa aja, termasuk kepada manajer saya, kepada yang lain. Kita nggak usah khawatir. Sikap tuh harus optimis, jangan pesimis. Positif aja. Kalau hari ini kita belum dapat pekerjaan atau jualan kita belum laku, nggak usah khawatir. Allah punya rencana. Ya. Kita jangan pernah menjadi orang yang pesimis, merasa bahwa diri kita tuh tidak mampu. Salah. Justru karena kita tidak mampu, kita gali apa yang seharusnya kita eksplor. Kita, setiap manusia tuh pasti punya kelebihan. Ya, yang ini belum bisa kebaca kan buat semuanya kan. Makanya coba cari kekurangan kita tahu, tapi kalau kelebihan kita coba mari sama-sama kita telaah. Gitu ya. Mungkin itu akan menjadi pembuka dari pintu rezeki kita. Mungkin ada yang bisa masak, Ibu, kenapa tidak dicoba untuk berjualan, menambah penghasilan bulanan, ya kan? Mungkin ada juga yang punya kontrakan, ya, dipastikan semuanya berjalan lancar. Atau mungkin ada usaha kecil-kecilan selain memasak, ya kan? Mengajar seperti saya jadi guru, atau apa saja, ya. Buat ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, mari kita menopang sama-sama, ya. Bagaimana kita tetap bisa konsisten menjaga keutuhan rumah tangga kita, saling membantu dari segi ekonomi, ya. Jadi tetap optimis. Ya, oke. Saya sedari tadi belum minum. Sementara ini keringat terus bercucuran. Jadi kalau agak-agak gelap terang ini cahayanya soalnya cahaya matahari. Saya kalau ke tengah lagi judulnya semen air. Ya udah kalau gitu. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Besok kita ngobrol lagi, ya. Kira-kira apa yang bisa kita bahas? Kita ketemu lagi besok, ya. Terima kasih sudah menemani Mama di Irama So Far Real, because this is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.